Kalau kita tidak menggelorakan mahabbah kepada Nabi, kalau kita tidak menggelorakan peringatan Maulid, bahaya, tergerus. Di samping tadi kita mengamalkan ajaran Rasulullah, tidak hanya mengamalkan, tapi harus mencintai yang sahih syariah. Terus ibadah pas-pasan, tetapi jenengan kok mencintai Nabi, akan berbareng bersama Nabi di surga nanti. Ketika itu Al-Ayyubi menggagas, ini ada titik-titik kelemahan yang tidak pernah kita bangkitkan. Ternyata mahabbah kepada Allah dan mahabbah kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bintang 9 Pekalongan Radio, di mana setiap Kamis acara ngaji aswaja bersama Habib Hashim Basaiban disiarkan melalui Facebook BSP Pekalongan dan juga di kanal YouTube-nya BSP Pekalongan. Tentu pada kesempatan Kamis ini masih di suasana bulan kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabiul Awal 1443 Hijriah. Penting kiranya kita semuanya belajar tentang bagaimana cara untuk memperingati bulan kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kemudian memperingatinya bukan hanya sekedar tradisi, tapi lebih dari itu adalah sebuah urgen yang luar biasa penting. Jadi sejauh mana kemudian urgensi daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW akan dikaji dalam ngaji aswaja bersama Ndoro Habib Hashim Basaiban yang sudah ada di tengah-tengah kita semuanya ini. Baik, Habib Hashim Basaiban, kabar untuk minggu ini sehat walafiat Habib? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Semua para pemirsa. Di bulan Rabiul Awal tentu Habib Hashim Basaiban dengan segala kesibukannya dan juga mungkin sudah rentetan undangan-undangan untuk mengisi pengajian sudah panjang begitu ya. Terlebih lagi memang Pekalongan dan sekitarnya ketika masuk di bulan Rabiul Awal ini semuanya akan bergelora semangat untuk membaca Maulid Barzanji, Dhiba maupun Simtud Durar. Nah, bagaimana Habib Hashim Basaiban tentang urgensitas daripada Maulid Nabi kepadanya? Kami mohonkan untuk bisa memberikan penjelasan. Monggo Habib Hashim Basaiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Para pemirsa Radio Bintang 9 Pekalongan dimanapun berada, kita dalam pertemuan sekian kali ini membahas masalah urgensitas Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melek media, melek peradaban, otomatis kita akan mengetahui di mana harus peradaban materialistik luar biasa. Ya, generasi-generasi Muslim milenial ini kecenderungan untuk mengidolakan di luar apa yang diarahkan, diajarkan oleh syariat ini semakin jauh. Karena itulah butuh kita membahas pentingnya atau urgensitas Maulid Nabi Muhammad SAW, urgensitas memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada dekade saat ini. Ya, sebelum masuk pada kita membahas sangat pentingnya kita memperingati Maulid Nabi, perlu kita pahami dasar hukum tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu otomatis kita mengacu pada Quran, Sunnah, Ijma' wal Qiyas, pemahaman yang bersandar menimbulkan pemahaman yang benar
yang ada ta'alluq mata rantai sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi Sallu wasallam. alaihi wa alihi wasahbihi. Kalau kita biasa mendengar membaca ayat Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Kalau kita lihat dalam kitab Al-Mustadrak lis-Sahihain, ya, Al-Mustadrak lis-Sahihain, karena Imam An-Naisaburi diterangkan ada sebuah hadis sahih yang menjelaskan Rasulullah pernah bersabda, ya ayuhan nas innama ana rahmatun muhdah. Ingatlah wahai manusia, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, hanyalah rahmat Allah Ta'ala yang dipersembahkan buat alam raya ini, buat kamu semua. Jadi Rasulullah itu rahmatun muhdah, rahmat Allah Ta'ala yang dihadiahkan kepada alam raya ini. Ya, logikanya aja, kalau kita pakai logika awam, ketika menerima rahmat yang luar biasa, yaitu baginda Rasulullah SAW, itu otomatis bergembira, bergembira, kemudian bersyukur dan sebagainya, seperti yang ditegaskan ayat Quran, ya, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ini munasabatul ayatnya ini. Qul, katakanlah, bifadlillah, karena fadl Allah Ta'ala. Dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fit tafsir bil ma'thur karya Imam As-Suyuti, ya, diterangkan bahwa fadlullah adalah al-ilmu wa rahmatuhu rahmat Allah Ta'ala ini dalam ayat ini, kata Imam Suyuti, adalah baginda Nabi SAW. Jadi kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka dengan dua poin ini, yaitu fadlullah berupa ilmu, wa rahmatuh berupa lahirnya Rasulullah, falyafrahu, maka hendaknya orang-orang berbahagia. Lah, mengungkapkan bahagia ini macam-macam. Ya, peringatan Maulid di Pekalongan dengan Cirebon mungkin ada perbedaan. Di Surabaya ada perbedaan. Di Pekalongan ada Sintuduror, Al-Banjari dan sebagainya. Di Jawa Timur ada Ishari dan sebagainya. Dan sinilah para ulama-ulama luar biasa. Ya, kenapa ada orang yang mengkritik Maulid Nabi, memuji-muji Nabi, kadang itu ya, mengkultuskan Nabi. Ini butuh dipahamkan. Orang-orang semacam inilah yang tidak paham, mengatakan bahwa ketika Mahalul Qiyam kayak mengkultuskan Nabi. Ini tidak paham. Padahal kalau kita lihat dalam ayat Quran dan sebagainya, yang memuliakan Nabi, yang mengangkat derajat Nabi, yang memuji habis-habisan Nabi, itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa kita baca dus amma ada wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na laka dzikrak, bahwa ingsun kami Allah Ta'ala mengangkat namamu wahai Muhammad. Wah, namamu di setiap kali di tahiyat, tasyahud, ketika azan, sampai pada syahadat. Ini bukan mengkultus, ini memang kewajiban kita, kebutuhan kita, apalagi pada era-era sekarang. Orang-orang cenderung gandrung kepada materialistik, peradaban materialistik yang melalaikan idola yang utama adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Apalagi di Quran banyak, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Ta'ala kalau memanggil baginda Rasulullah SAW itu tidak dengan namanya, tapi kalau memanggil nabi-nabi yang lain namanya dengan nama, itu memuliakan. Allah Ta'ala lah yang memuliakan.
ya Adam, ya Isa. Tapi ketika Rasulullah, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhal muzammil, ini pakai gelar semua. Logika awamnya begini, kalau kita manggil Pak Lurah itu kehormatan, karena dipanggil Pak Lurah. Kalau kita manggil Pak Lurah dengan nama aslinya saja, namanya Ismail, ini tidak hormat. Ya seperti anak kita manggil kita orang tua pakai nama terangnya langsung, itu tidak adab, kurang adab. Tapi pasti panggilnya bapak, ayah, abah, itu dengan gelar, itu penghormatan. Lah apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, otomatis harus melebihi itu. Yang menciptakan saja itu memujinya luar biasa, apalagi kita yang menjadi umat Rasulullah SAW. Jadi dalam tafsir Ad-Durrul Mansur, fit tafsir bil Ma'thur kaya Suyuti, kaitan ayat kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah sebab anugerah Allah berupa ilmu, sebab rahmat Allah berupa lahirnya Rasulullah, maka dari itu berbahagialah. Wujud bahagia ada mengadakan peringatan Maulid, ada sintu durur, ada terbangan dan sebagainya. Ini wujud bahagia, dan itu bagian dari mupuk cinta kepada nabinya, baginda Rasulullah SAW. Ini penting. Kemudian ada lagi orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah kadang mengkritik, menanyakan, ya, kenapa ada berjanji? Itu nama Nabi tidak ada. Kemudian ada tiba, ada suatu durur. Memang zaman Nabi belum ada yang nulis. Belum ada yang nulis. Nulis itu ketika zaman berikutnya. Sahabat tabi'in wa asbab tabi'in ini biriwayat. Diberjanji, ditiba dan sebagainya itu biriwayat. Biriwayat ketika Sayyidah Aisyah ditanya bagaimana Rasulullah, Sayyidina Aisyah menjawabnya, kana khuluqul Qur'an wa shimaduhul Qur'an yang sohfil ihsan wa yahsohfil ihsan dan sebagainya. Itu biriwayat, itu diberjanji, ditiba ada. Kenapa demikian? Karena umat ini, generasi Islam ini butuh sebuah sejarah, sebuah biografi. Cuman ketika kita suruh membawa orang-orang awam muslimin, suruh baca sejarah-sejarah Rasulullah yang gede, Ibnu Hisham segini, melenger. Suruh baca sirah nabawiyah yang ada lagi yang Ibnu Hisham atau yang mana, itu kan kandel-kandel. Ya enggak mungkin. Ulama-ulama berikutnya itu ini kebutuhan umat. Hebat, luar biasa. Hebat. Ulama-ulama berikutnya itu umat Islam. Tidak semuanya bisa membaca kitab-kitab Ibnu Hisham, karena Ibnu Hisham tentang sirah nabawiyah dan sebagainya. Tidak semuanya. Butuh dibikinkan buku saku. Dibikinkan buku saku tentang sekapur sirah biografi Rasulullah SAW. Muncul At-Tibai, muncul Ar-Bazanji, muncul Azab, muncul Sinuduror dan sebagainya. Supaya itu bisa mudah dibaca oleh orang-orang awam. Mudah, bahasa namanya buku saku tentang biografi sekapur sirih biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya nanti terus melekat dalam hati setiap Muslim, apalagi terutama generasi milenial pada saat ini. Nah, ini ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa kullan nakussu alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak.
Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan semua kisah dari para rasul yang Allah ceritakan kepada Rasulullah, nanti dalam Quran itu kan Allah Ta'ala banyak menceritakan kisah-kisah Rasul pada zaman dulu kepada kanjeng Nabi. Untuk apa? Linutsabbita bihi fu'adak, untuk mengokohkan hati Rasulullah. Hati Rasulullah sudah kokoh, itu dikokohkan lagi oleh Allah Ta'ala dengan menceritakan para Rasul. Apalagi hati kita, Umatnya. umat Islam zaman sekarang ini tadi itu sangat urgen, sangat urgen. Untuk apa? Linutsabbita bihi fu'adak, mengokohkan hati umat Islam pada zaman sekarang yang kadang mudah goncang, galau dan sebagainya, dikokohkan dengan sering-sering memperingati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik membaca tibai, berjanji, sentuh duror dan sebagainya. Ini kalau kita lihat pertarungan saat sekarang, peradaban materialistik dengan pola-pola membentuk orang itu berpikir semuanya harus materialis. Kalau kita tidak menggelorakan mahabbah kepada Nabi, kalau kita tidak menggelorakan peringatan Maulid, bahaya, tergerus. Di samping tadi kita mengamalkan ajaran Rasulullah, tidak hanya mengamalkan, tapi harus mencintai yang sahibus syariah, pembawa risalah, pembawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita cintai. Tidak hanya mengamalkan saja, tapi mencintai. Ya, apalagi umat Islam itu udah semuanya grade A, grade B, grade C. Yang paling banyak itu grade D, wal E. Ya. Nah, kalau kita lihat asbabul wurudnya hadis Rasulullah yang riwayat yang mutawatir ini, almar'u ma'aman ahabba. Ini sahabat itu bahagia ketika ada orang Badui, sahabat tapi Badui. Ketika Rasulullah khutbah, Rasulullah terus bahas masalah bahasan kiamat, dahsyatnya kiamat. Ya, di tengah-tengah khutbah itu ada seorang Badui tanya, ya Rasulullah, panjenengan dari tadi membahas dahsyatnya kiamat dan sebagainya. Saya mau tanya, kapan kiamat terjadi? Itu yang tanya orang Badui. Bahasa gampangnya, umat Islam yang grade D, pas-pasan ibadahnya. Ibadahnya Pas-pasan. Tidak seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Bukan, tidak. Ini pas-pasan. Tapi karena orang Badui sahabat ini tanya, ini luar biasa, melegakan semua sahabat. Ketika rampung khutbah dan sebagainya, ditanya kepada Rasulullah, kamu tanya kapan kiamat akan terjadi, saya balik tanya, sangumu seberapa, bekalmu menghadapi kiamat seberapa? Sahabat Badui tadi yang kelasnya biasa-biasa saja menjawab, ya saya sholat, puasa ya puasa, tapi pas-pasan, Pas-pasan. tidak seperti yang lain, luar biasa. Karena itulah Rasulullah menjawab, almar'u ma'aman ahabba. Almar'u ma'aman ahabba. Orang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Ini menjadikan sahabat itu nggak tegang, nggak tegang. Jadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa, welas asihnya kepada umatnya. Umatnya itu baginda Nabi, baginda Rasulullah paham betul umatnya itu tidak seperti kelasannya, kelas level sahabat Abu Bakar, tidak semuanya. Ada yang kelas tadi orang Badui, ada lagi yang sekelas Ummu Aiman, Nuaiman, ada lagi yang sekelas Abdullah, senai guyonan, cengengesan dan sebagainya.
Jadi Rasulullah ketika menghadapi sahabatnya saja itu ada yang selevel Sayyidina Ali, otomatis ala qadri ukulihi, sesuai kadar akalnya. Ada yang sekelas tadi orang Badui, wes ibadah pas-pasan, tetapi jenengan kok mencintai Nabi, akan berbareng bersama Nabi di surga nanti. Luar biasa. Lah apalagi zaman sekarang, ya sholat bejo, pos Ramadan penuh ya bejo, apa meneh kon poso Senin Kamis wangel, poso Rejab angel, sholat tahajud berat, ya duha berat, itu kerasnya itu kayak tadi orang Badui. Nah karena itulah di samping tadi sholatnya dijalankan, kewajiban-kewajibannya, mahabbah kepada Rasulullah harus terus dipupuk dengan sholawat, dengan bahagia ketika bulan Maulid itu hadir, bahagia ketika Rasulullah dipuji-puji di Mahalul Qiyam, bahagia ketika bunga, bahagia ketika ada peringatan Maulid sana, pembacaan sirah nabawiyah, kayak itu berjanji dan sebagainya, tiba situ durur, kita ikut bahagia. Itu wujud mahabbah. Karena tadi kita kalau ibadah tidak bisa dibandingkan dengan sahabat. Tidak bisa. Pak tiru sahabat. Sayyidina Utsman itu kalau qiyamul lail 2 rakaat 1 khataman Quran. Itu selevel Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Tidak bisa dibandingkan. Karena itulah itu kewajibannya dijalankan, sholat, puasa dan sebagainya, mahabbah kepada Rasulullah terus dipupuk. Terus dipupuk. Maka karena itu. Nah, ini yang penting. Kadang orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak paham. Banyak riwayat-riwayat. Masya Allah. Rasulullah sampai mencintainya kepada umatnya itu syafa'at alal kabair. Rasulullah ketika hidup, ketika sudah meninggal pun Rasulullah mengetahui kalau ada umatnya itu melakukan amal baik, amal yang nggak baik itu tahu. Kalau melakukan amal yang baik, Rasulullah bersyukur. Kalau tidak baik, Rasulullah mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mahabbah cinta itu tidak hanya pakai otak, tapi pakai hati. Cinta itu nggak bisa hanya rasional, tapi harus rasional dan pakai hati. Karena di hatilah nanti muncul kerinduan, muncul kangen, muncul bayang-bayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau hanya pakai otak rasional, tidak mungkin muncul kerinduan, tidak mungkin muncul gandrung. Karena gandrunglah itu akan muncul kerinduan, muncul menjalankan perintah Rasulullah tidak hanya sebatas kewajiban, tapi sampai pada titik karena mahabbah. Ini penting di era globalisasi yang serba materialistik, peradaban yang luar biasa. Ini butuh kita menggelurakan peringatan Maulid di sana sini. Benar apa yang dikatakan dalam kitab At-Tiba. Walau anna aminna kulahinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Walau anna amilna kulahinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Setiap waktu harus kita memperingati Maulid, membaca sekabur sirih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting untuk apa? Melawan peradaban-peradaban global, peradaban-peradaban yang di luar Islam, peradaban-peradaban materialistik yang luar biasa ini harus dihadapi dengan walau anna amilna kulahinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Ini luar biasa. Ini penting sekali untuk dekade zaman sekarang. Ya, mungkin Mas Habib ada. Baik, Habib Hashim. Ini menarik sekali berkaitan dengan urgensitas Maulid. Ada pertanyaan yang ada ini, Beb, dari pendengar begitu ya, yang tidak mau disebutkan namanya. Jadi
karena awamin yang baru saja belajar untuk membaca kitab Al-Barzanji. Tetapi kemudian tadi yang sesuai dengan apa yang dingendikake panjenengan, bahwa tidak bisa digunakan akal tapi pakainya perasaan. Ketika mahalul qiyam itu rasa hati tersentuh. Tersentuh luar biasa sehingga semangat untuk mengikuti dan belajar membaca kitab Al-Barzanji. Namun yang menjadi permasalahan ini kan kemudian dia juga ingin anak-anak itu ikut serta, Bib. Cuma anak-anak ini kan biasanya pertanyaan yang dicari bukan maulidnya, tetapi jajanannya apa Ustadz? Jajanannya nopo niki, jajanannya enak-enak. Derek berjanji nih mboten ya, suka dolan lah. Ini kira-kira menumbuhkan rasa cinta mahabbah tadi bagi anak-anak. Apakah kemudian boleh kita ajari mereka dulu dengan makan makanan dulu yang enak, barulah kemudian mencintai Barzanjinya atau adibainya kemudian gitu, Bib? Ini seperti apa? Atau kemudian kalau merujuk kepada sirah-sirah para wali songo, para ulama-ulama yang di Pekalongan ini, bagaimana agar menumbuhkan mahabbah itu pada generasi penerus ini? Iya. Kalau kita sebagai penggerak-penggerak di masyarakat, ya, kita harus mengikuti metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ketika Rasulullah memberlakukan kepada para sahabat yang levelnya itu belum sampai berpikir nubuwah. Contoh ketika Rasulullah membagi jizyah, harta rampasan. Beda antara Rasulullah memperlakukan kayak sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali dan sebagainya dengan sahabat Abu Sufyan, Muawiyah. Beda. Karena sekelas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ini sudah level grade A nubuwah. Level logika nubuwah, ora pingin dopai. Bahasa Jawane ora pingin dapat imbalan, tidak ingin dapat imbalan. Tetapi kalau ini Abu Sufyan, ini bahasanya mu'allaf, masih rapuh hatinya. Karena itulah hampir besar bagian paling besar itu dikasihkan Abu Sufyan, Muawiyah dan sebagainya. Begitu juga ketika kita menghadapi warga masyarakat. Warga masyarakat itu kita tahu ini anak-anak itu masih belajar yakin, masih belajar iman, masih belajar taraf-taraf dasar. Ya, pakai kasih lemper, kroket, ini bakso mie ayam gitu. Bakso kalau pokoknya banyak enggak masalah. Ini tahapan-tahapan. Nah, supaya minimal itu mahabbahnya muncul. Minimal lagi hafal apa? Hafal mahalul qiyam. Ya Allah. Hafal sholawat, hafal qasidah. Ini akan menjadi benteng ketika ada lagu-lagu di luar itu, orkesan, dangdutan, koplo, mereka tidak hafal, akan demen kepada. Coba kita lihat ketika boomingnya hadroh, wah luar biasa itu, dangdut, orkes itu hilang itu. Rata-rata anak TK, MI, SD, hafal sholawat, hafal sholawat, itu minimal luar biasa. Kalau tidak, maka hafalnya apa? Ya koplo wes, dangdut koplo. Apa? Ditarik ser apa? Nah, ini bahaya itu. Ini jadi harus kita metode yang Rasulullah lakukan. Kita tahu kapasitas warga, oh ini butuh ini. Di samping nanti ke depan ditumbuhkan mahabbah lewat hatinya. Kayak orang awam itu kan sebenarnya ketika mahalul qiyam itu nangis, enggak tahu artinya, tapi masya Allah itu rasanya luar biasa. Bahasanya kalau dalam ilmunya itu energi positif sudah masuk. Energi positif sudah masuk itu, walaupun enggak paham maknanya, tapi energinya, barokahnya sudah masuk. Habis begitu nanti dipahamkan secara bertahap. Ini semakin mahabbah
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Sallu alaihi Wasallam. Sampai ada apa namanya? Ini seperti tadi almar'u ma'aman ahabba. Karena kita apa namanya? Tahu diri ya, tahu diri. Kita ini ibadah pas-pasan. Ibadah pas-pasan. Pas-pasan. Pak, tirukan Nabi ya belum bisa. Nabi itu kalau sholat witir malam 11 rakaat sampai kakinya bengkak. Saking lamanya. Kalau kita sholat witir bejo. Kalau bulan Ramadan toh, di luar Ramadan bisa melakukan itu luar biasa. Paling maksimal 3. 3 pun cepat. Pak turunnya Nabi, belum bisa. Sahabat, karena itulah kita terbatas dalam beribadah. Perbanyaklah sholawat. Bahagialah ketika maulid Nabi dikumandangkan. Berbahagialah ketika orang-orang pada muji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ketika ada maulid di musola, di masjid, kita ada gedang pisang, apa yang punya? Pisang goreng, punya telo, kasih telo. Ini kan bagian dari kecil rasa mahabbah kepada baginda agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti insya Allah akan masuk pada kategori almar'u ma'aman ahabba. Orang akan dikumpulkan kepada yang dicintainya ini. Tadi karena kita tahu diri kita ini ibadahnya pas-pasan, butuh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, butuh. Karena itulah mahabbah, sholawat ini harus di samping tadi melawan arus pemikiran materialistik ini yang dilawan. Ini kalau kita ada sebuah riwayat dulu zamannya Imam Syadili, zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, ketika Baitul Maqdis dikuasai non Muslim, ya berkali-kali umat Islam berusaha untuk membebaskan itu, gagal terus. Ketika itu Al-Ayyubi menggagas, ini ada titik-titik kelemahan yang tidak pernah kita bangkitkan. Ternyata mahabbah kepada Allah dan mahabbah kepada Rasulullah. Ketika jamaah sholatnya terus digelurakan, kemudian mahabbah Rasulullah dengan mengadakan maulid Nabi besar-besaran, dipupuk mahabbah kepada Rasulullah, spiritualitas, kekuatan batinnya itu meledak. Berangkat pasukannya membebaskan Baitul Maqdis, Allah Ta'ala memberikan kemenangan. Ini penting. Karena kalau sudah gitu itu nggak bisa diadu domba, nggak bisa diinfiltrasi oleh kelompok manapun. Ini penting. Ya, ini penting. Terutama zaman milenial, anak-anak sekarang itu butuh dipahamkan. Baik dari hati maupun secara rasional. Oke Habib, ini yang kedua ini kan kemudian paham-paham materialis, kemudian juga paham-paham yang butuh pembuktian begitu kan. Mereka kan menggunakannya akal. Lawang bagaimana saya mau tertarik ikut Maulid Al-Barzanji atau Maulid Adibai atau Simtud Durul, kalau saya nggak paham artinya, kemudian juga membaca Qur'annya masih belepotan gitu kan. Terus yang diwaca ngono-ngono tok boseni gitu. Ini kiranya untuk menumbuhkan mereka agar bersama-sama ikut dalam satu majelis maulid itu minimal lah di dalam bulan Rabiul Awal ini tanggal 1 sampai tanggal 12 yang mentradisi di Pekalongan ini, kiranya apa yang bisa menjadi daya tarik ini, Bib? Ya. Jalan tengahnya apa agar mereka itu nggak meremehkan tanda kutipnya kan, ya. Ngono-ngono tok gitu. Pertama, kita harus bagi penggerak-penggerak di masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama ini harus kreatif. Contoh, semua orang itu rata-rata senang seni. Mayoritas orang itu senang seni. Karena itulah munculnya kesenian hadroh dengan modifikasi macam-macam inilah menjadi daya tarik. Karena itulah grup-grup seni durul terbangan dengan macam-macam jedor dan sebagainya. Ini butuh dirawat, butuh ditingkatkan kualitas seninya. Butuh. Jadi ketika tampil di masjid,
rutinan dimanapun, ini menarik. Korek-koreknya yang suara bagus butuh dilatih supaya ketika tampil itu sangat menarik dan enak didengarkan. Coba kalau vokalnya enggak jelek, yus males. Tabuhannya enggak, ritmenya tidak serasi, enggak matching, itu ya enggak merang-merang. Tapi kalau suaranya enak, musiknya bagus, terus soundnya itu memang matching, enak ini akan menarik. Salah satunya begitu. Nah buktinya ketika muncul Habib Syekh, Az-Zahir, Al-Musidin, Babul Mustafa, ini daya tarik luar biasa. Karena apa? Suaranya bagus, musiknya matching, enak. Jadi butuh di desa-desa ranting-ranting, butuh ini dikembangkan, diopeni. Kalau bisa diperbanyak grupnya dan diopeni, dilatih supaya suara bagus, matching dan sebagainya. Ketika rutinan di musola dan sebagainya itu menarik. Satu itu. Yang kedua, ya dipahamkan secara logika. Ya ini ikhtiarnya begitu. Logikanya terus disampaikan bahwa Rasulullah itu Raufur Rahim dan sebagainya. Anittum harisun alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Kemudian di sekolah-sekolah penanaman mahabbah kepada Rasulullah itu harus berbagai macam cara dan strategi. Ya, secara akademis, di samping didoakan. Di samping didoakan. Kemudian ada lagi segmentasi masyarakat kan macam-macam. Ada yang mirip anak jalanan, kayak pembinaan musik rampak. Musik apa? Ya. Nah, itu butuh dibina, diarahkan kepada qasidah-qasidah maulid dan butuh dipahamkan satu demi satu. Kadang kan sulit cari orang yang telaten membina itu. Betul. Ini butuh penggerak supaya generasi muda kita tidak sampai lepas mahabbah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai macam cara memang butuh strategi, memahami segmentasi yang ada. Kalau bahasa gampangnya ala qadri ukulihim. Iki kadar akalnya senengane kok musik rampak ya pakai rampak. Ini kadar akalnya itu hobinya senengnya kayak jedor. Ini pakai musik yang modern, monggo. Jadi semua ada. Ini kalau bisa begitu. Ya. Kalau bisa Les Bumi itu harusnya bisa begitu. Menaungi, mengembangbiakkan ini. Ya. Itu Les Bumi. Nah itu manfaatnya kepada dakwah lil ummah supaya mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Habib, ini barangkali yang terakhir ya. Karena di tengah-tengah masyarakat yang heterogen tentu kan berbagai macam pendapat nih Habib. Nah, bagaimana kemudian para pecinta-pecinta Nabi yang kemudian terlibat dalam Maulid Al-Barzanji, Ad-Dibai, Simtud Durar yang setiap minggu, setiap bulan, atau kemudian yang sangat meriah di bulan Rabiul Awal ini gitu ya. Ketika ada kontra daripada sebagian masyarakat yang tidak sepakat dengan Maulid atau bahasa lainnya budek-budeki, tawanis akan kenceng-kenceng, ono tamu angan dongeng dan lain sebagainya. Ini seringkali komentar-komentar nyinyir itu banyak bermunculan. Ini jalan tengah untuk menjadikan kedamaian sebagaimana rahmatan lil alamin ajaran Rasulullah ini seperti apa ini? Ya, terima kasih. Jadi ada yang tidak suka dengan Maulid, ada yang memang dorongannya memang pemahaman yang keliru, mengatakan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi itu bid'ah. Kalau bid'ah itu sesat, ini kita mensikapinya dengan hujah. Dengan hujah, jelas mereka tidak paham tentang makna bid'ah yang sesungguhnya. Pembagiannya ada 5 dan sebagainya, mereka tidak tahu. Mereka hanya memahami kata Rasulullah bid'ah itu 1. Nah ini kan, tapi nggak punya sandaran pemahaman yang jelas. Mereka tidak pernah ketemu Rasulullah, cuma mengatakan Rasulullah bid'ah itu semuanya sesat. Ini nggak bisa. Ini lucu. Itu sudah saya bahas ketika Khosois.
Ya, kalau ini mudah ini. Sangat mudah. Adapun perayaan model ini itu memang bid'ah. Perayaan model begitu, tapi bid'ah yang bisa wajibah, bisa mandubah. Karena butuh merukunkan masyarakat, butuh silaturahmi masyarakat, butuh mengkompakkan masyarakat, sengguyung masyarakat lewat peringatan Maulid. Ini bid'ah yang mandubah. Dapat pahala. Ini satu. Ada lagi yang tidak senang Maulid karena mudeki. Nah ini kan kita harus punya strategi. Ya, ketika umpama harus kita sowan kepada tetangga musola, mau di musola lah. Ya. Di musola. Kalau memang tetangganya sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah NU, ya kita sowani. Kalau memang tetangganya itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang anti Maulid, ya udah, tidak perlu disowani. Karena sudah secara akidah enggak menyatakan itu sesat. Tetapi kalau sama-sama kita harus wani. Kira-kira kalau malam sampai jam berapa enaknya? Oh, Pak, semua jam 10. Ya jam 10. Kalau itu kalau rutinan, tapi kalau PHBI, nah beda. Iya. Setahun sekali paling. Kalau rutinan, ya maksimal jam 10 di silaturahmi ini. Iya. Di silaturahmi ini. Minta izin lah gitu. Nah, kalau ada jajan dikasih jajan, ada berkat dikasih berkat. Insya Allah itu bisa teratasi. Jadi kalau memang yang tetangga musola itu sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah, tinggal kita kulok nuwuni. Kulok nuwuni, ada berkat yang sisa kita bagikan bersama dan sebagainya. Bahkan mereka diajak untuk memiliki acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu penting. Luar biasa, Habib. Ya. Begitu kiranya para pemirsa semuanya di Ngaji Aswaja Radio Bintang 9 Pekalongan bersama Habib Hasyim Basaiban, problematika-problematika di masyarakat yang muncul berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi, pembacaan sirah nabawiyah melalui Al-Barzanji, Ad-Dibai, Semtud Durar, ya, sekepur sirih yang kemudian menjadi rutinitas warga ini kemudian juga tersolusikan oleh jawaban-jawaban Habib Hasyim Basaiban. Nah, barangkali sudah saatnya kita akhiri perjumpaan pada kesempatan kali ini tentang tema urgensitas Maulid baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Namun sebelum diakhiri ada closing statement dari Habib Hasyim Basaiban sebagai penekanan agar kita ini benar-benar tumbuh mahabbah, kecintaan, agar kita kemudian dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Ini monggo Habib Hasyim Basaiban untuk bisa disampaikan. Jadi kalau kita menyimpulkan sementara ya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintainya terhadap umatnya itu luar biasa. Sampai akhir hayatnya, ruh sudah sampai perut, sampai dada. Itu yang ditanyakan ummati. Ketika Jibril datang hampir wafat beliau, yang Jibril ditanya, ada kabar baik untuk saya? Jibril menjawab, semua pintu langit terbuka, pintu surga terbuka, semua bidadari sudah berbaris, malaikat penjaga langit sudah berbaris menyambut engkau wahai Rasulullah. Rasulullah tidak senang. Tidak senang. Rasulullah balik tanya, bagaimana nasib umatku kelak? Baru Jibril menjawab, Allah Ta'ala berfirman, semua dilarang masuk surga, kecuali umat Muhammad sudah masuk surga. Luar biasa. Luar biasa. Ini cintanya Rasulullah kepada kita luar biasa. Nah, kita harus paham. Kita harus mencintai dengan hati, baru ketika nanti dirasionalkan dengan baik hadis maupun sekapur sirih yang tertulis di bak, di dan sebagainya. Hati kita harus ditancapkan mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kuncinya. Karena Rasulullah wasilatul udhma, wasilah paling agung.
kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Walakum wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kiranya kita mengenal yang namanya take and give lah adalah bahasa Inggris ya. Bagaimana Rasulullah mencintai umat yang begitu besar, maka sudah selayaknya dan sebuah hal yang lumrah dan merupakan sebuah keharusan kalau kita sebagai umatnya begitu juga mencintai yang luar biasa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian dan mohon maaf, Ali mohon undur diri dari perjumpaan kita pada kesempatan ini di Ngaji Aswaja Radio Bintang 9 Pekalongan. Semoga bisa berjumpa lagi pada kesempatan mendatang Ngaji Aswaja bersama Habib Hashim Basaiban. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.